Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam damai buat kita semua, dan salam kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya dan perkenankan, saya Banu Kutomo SPD kali ini ingin mempresentasikan hasil kolaborasi dari tugas ruang kolaborasi pada modul 3.2. Kali ini, kolaborasi ini merupakan kerjasama dari satu Bapak Muhammad Ramdan, dua Bapak Lukas Jaka Purnama, dan tiga saya sendiri adalah Bapak Banu Kutomo SPD. Kali ini, modul 3.2 ini berjudul yaitu Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Pada tugas ruang kolaborasi ini, kami mengambil area di Kecamatan Panongan dan manfaat dari sumber daya ini terhadap Sekolah SMA Tarkanita Citra Raya. Nah, di dalam modul 3.2 ini, penugasan yang diberikan kepada kami adalah yang pertama, di dalam kelompok yang beranggotakan 3-4 orang, pada jenjang yang berbeda menentukan daerah sesuai dengan kondisi lingkungannya yang serupa pada masing-masing calon guru penggerak. Nah, dari masing-masing sumber daya tersebut, setiap kelompok akan membuat identifikasi aset dan modal yang dimiliki oleh daerahnya dan menuliskan atau bagaimana pemanfaatannya. Nah, nama daerah yang kami ambil ini adalah Kecamatan Panongan yang kebetulan merupakan kecamatan di mana tempat kami bekerja. Kecamatan Panongan merupakan bagian dari Kabupaten Tangerang dan menjadi bagian dari Provinsi Banten. Pada kali ini kami ingin mencoba mengidentifikasikan pada tahap yang pertama adalah aset atau modal yang dimiliki oleh Kecamatan Panongan. Di dalam gambar kita bisa melihat di sini adalah ada kampus Universitas Esa Unggul, kemudian ada Kota Modern Citaraya, dan kemudian ada pemanfaatan alam yang merupakan aset atau modal yang memang cukup besar di Kecamatan Panongan. Secara umum, aset Kecamatan Panongan itu dibagi menjadi dua, yaitu secara biotik dan secara abiotik. Secara biotik, di Kecamatan Panongan memiliki sumber daya manusia yang sangat variatif, dari yang lulusan pendidikan rendah hingga lulusan pendidikan tinggi, itu ada semua. Nah, sebagai rinciannya, pada Kecamatan Panongan ini memiliki keahlian yang dibutuhkan lapangan pekerjaan, tentunya di daerah Panongan, yaitu ada home industry, kemudian ada manufacture, kemudian ada agraris, kemudian ada properti, kemudian tentu saja ada marketing dan bisnis retail. Kemudian pada bagian abiotik, kita bisa melihat bahwa di Kecamatan Panongan ini menyumbangkan APBD. Sumbangan ini termasuk tinggi. Nah, sumbangan APBD ini didapatkan dari pajak yang dihasilkan dari manufaktur. Kemudian abiotik yang berikutnya yaitu sarana dan prasarananya cukup baik dan dibilang lengkap. Kemudian abiotik yang berikutnya yaitu lingkungan alam. Beberapa bagian di dalam Kecamatan Panongan ini masih sangat alami. Nah, setelah kita melihat dua aset secara umum yang dibagi menjadi abiotik dan biotik, maka kita sekarang akan mencoba menganalisa, mengidentifikasi 7 aset yang dimiliki dan berhubungan dengan komunitas pendidikan. Di sini komunitas pendidikan kita kerucutkan pada SMA Tarakanita Citra Raya. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia di sini ada SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas di Kecamatan Panongan itu bisa disempitkan lagi itu pada bidang IT, bidang marketing, bidang manufaktur sepatu, kemudian di bidang pendidikan, kemudian ada bidang teknik, bidang kesehatan, bidang agraris, dan di bidang makanan. Kemudian sumber daya manusia berkualitas dan kompeten di bidang pendidikan, itu juga ada komite sekolah, ada pengawas sekolah, kemudian juga ada dinas pendidikan, kemudian beberapa guru itu menjadi pengurus inti dari MGMP. Kemudian di dalam modal manusia ini kemudian dipetakan secara modelnya itu adanya kawasan khusus industri.
Nah, kawasan khusus industri ini menjadi tempat mata pencarian dari sumber-sumber daya manusia yang berkualitas yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada pemetaan tentang kawasan pergudangan, kawasan kota modern, kawasan agraris, dan kawasan budaya. Nah, kecakapan seseorang itu berhubungan dengan kemasyarakatan di mana komunitas Ciben atau Cina Benteng yang bisa dikatakan sangat banyak dijumpai di daerah Panongan, ini menjadi salah satu wujud dari hubungan masyarakat yang sangat baik. Nah, komunitas Ciben ini memiliki pementasan barongsai setiap eh, perayaan Imlek dan itu saja menjadi ciri khas tersendiri bagi Kecamatan Panongan. Dan tentu saja untuk pementasan barongsai ini memerlukan sumber daya manusia yang memang ahli di bidang budaya tersebut. Nah, tentu saja untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan sekolah yang mampu menumbuhkan secara maksimal potensi murid-muridnya. Nah, pemanfaatan modal manusia di Kecamatan Panungan pada SMA Tarakanita Citaraya, begitu banyaknya tenaga ahli yang dijumpai di Kecamatan Panungan ini bermanfaat sekali bagi program kesiswaan SMA Tarakanita Citaraya, yaitu pada kegiatan Karir D. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan Agustus sebagai sarana belajar dan informasi dari tenaga ahli. Kegiatan ini diikuti oleh murid kelas 10 dengan tujuan memberikan wawasan bekerja dan ilmu-ilmu dalam sekolah yang diperlukan. Sehingga peserta di kelas 10 ini sudah memiliki patokan sebagai cita-citanya. Dia mau ngambil jurusan apa, kemudian ilmu yang harus dia perdalam itu seperti apa. Nah, pada gambar ini adalah salah satu contoh dari tenaga ahli di bidang infrastruktur, ya. Kemudian kami mengundang beliau datang ke sekolah kami untuk memberikan ceramah pada kegiatan karir di tersebut. Kemudian aset utama yang dimiliki yang kedua adalah modal sosial. Nah, modal sosial yang dimiliki Kecamatan Panongan itu adalah adanya kenyamanan dan keamanan dalam keragaman budaya dan agama pada masyarakat. Kemudian memiliki jejaring sosial dengan instansi atau lembaga pemerintah serta pemerintahan khusus di Kecamatan Panongan itu sendiri, yaitu ada Polsek Panongan dan Puskesmas Panongan. Kemudian adanya kekerabatan, saling menghormati, toleransi yang tinggi jika merayakan hari besar di keagamaan. Kenyamanan dan keamanan yang dimiliki Kecamatan Panongan menjadi salah satu modal dalam kemerdekaan belajar di sekolah. Budaya kekerabatan, menghormati, dan toleransi menjadi kodrat alam bagi murid-murid itu sendiri. Nah, dari modal sosial ini, maka memiliki manfaat yang sangat baik sekali bagi SMA Tarakanita. Nah, toleransi yang sangat baik di Kecamatan Panongan serta jejaring sosial yang baik antar instansi, manfaat yang cukup besar bagi SMA Tarakanita Raya itu adalah dengan dilibatkannya kepramukaan Bantara di SMA Tarakanita Citra Raya dalam kegiatan-kegiatan pramuka di Kecamatan Panongan. Nah, terlihat di dalam gambar ini adalah di bagian depan ini adalah para Bantara dari SMA Tarakanita Citra Raya yang bekerja sama dengan Polsek Panongan dan beberapa Bantara dari sekolah-sekolah lain yang pada waktu itu mengikuti seleksi Bantara untuk Polsek Panongan itu sendiri. Nah, kemudian di gambar di bawahnya ini adalah kegiatan dari Puskesmas Panongan yang memiliki program untuk mengetahui tingkat kekurangan darah bagi peserta didik khusus putri. Nah, khususnya untuk kelas 10 dan kelas 11. Kemudian aset utama yang dimiliki oleh Kecamatan Panongan yang ketiga itu adalah modal politik. Nah, modal politik di sini diberi penjelasan bahwa politik di sini adalah sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan modal politik yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan yang dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas belajar masyarakat. Di sini areanya adalah Kecamatan Panongan. Nah, kami ambil contoh misalnya secara umum di Kecamatan Panongan yaitu pada
Kecamatan Panongan dan Kecamatan Curug, yaitu merupakan bagian dari Gugus 2. Salah satu kepala sekolah unit SMA menjadi ketua Gugus 2 dan memiliki kebijakan setiap 3 bulan sekali melaksanakan pertemuan di sekolah yang telah ditunjuk dengan agenda pembahasan kemajuan pendidikan di Gugus 2 atau mengerjakan ARKAS secara bersama-sama. Nah, manfaat modal politik bagi SMA Tarakanita Citaraya ini pada kegiatan Olimpiade Sains tingkat kabupaten yang nantinya jika lulus itu tingkat berikutnya ada Olimpiade Sains tingkat provinsi dan tingkat nasional, maka diputuskan adanya pengawas silang. Nah, pengawas silang ini ditentukan oleh rapat dari para pengurus gugus 2. Kemudian ditugaskan di masing-masing sekolah pada area gugus 2. Nah, dengan adanya pengawas silang ini, maka peserta didik dari SMA Tarakanita semakin termotivasi untuk mengikuti OSK dengan baik. Kemudian aset utama yang dimiliki yang keempat oleh Kecamatan Panongan yaitu modal agama dan budaya. Ragam agama yang berakulturasi dengan budaya Cipen di Kecamatan Panongan mewujudkan sebuah budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai adab, toleransi, gotong royong, serta terbuka. Dan ini contohnya adalah banyaknya investor industri dan property developer itu yang tumbuh tinggi di Kecamatan Panongan. Nah, ini menunjukkan terbukanya masyarakat Kecamatan Panongan terhadap orang lain. Nah, budaya adab terwujud pada minimnya hiburan malam di Kecamatan Panongan. Nah, modal agama dan budaya di sini adalah adanya kegiatan lintas agama pada tingkat SMA. Dilaksanakan setiap 1 tahun sekali dalam rangka memperingati perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Perayaan ini menanamkan kodrat alam murid, yaitu sikap menghormati, menghargai, dan toleransi, serta membangun sikap adab. Dengan memiliki kodrat alam yang baik, maka murid cenderung memiliki kemampuan untuk menyaring budaya-budaya dari luar yang tidak sesuai dengan kodrat alam mereka. Kemudian aset utama yang dimiliki pada bagian kelima itu adalah modal fisik pada Kecamatan Panongan dan manfaatnya. Tentu saja manfaatnya di sini adalah bagi SMA Tarakanita Citaraya. Nah, yang pertama adalah kelompok bangunan. Di Kecamatan Panongan banyak sekali ditemukan pabrik-pabrik, kemudian ada pasar, pertokoan di area Kecamatan Panongan. Ini dapat digunakan sebagai sumber belajar yaitu kunjungan industri atau field trip bagi murid SMA. Dan tentu saja sumber belajar ini menjadi bentuk dari belajar di lapangan. Dan tentu saja murid-murid SMA Tarakanita Citaraya sangat antusias ketika mengikuti pembelajaran field trip ini. Nah, modal fisik berikutnya adalah infrastruktur dan sarana prasarana. Itu ada jalanan, bangunan sekolah, jaringan listrik yang sangat baik, internet, telepon, dan serta fasilitas pendukung pendidikan yang lainnya itu sudah sangat baik. Nah, fasilitas ini mempermudah murid untuk mengakses sumber belajar secara daring ataupun luring. Nah, pada gambar di bagian bawah ini membuktikan bahwa jaringan internet yang sangat baik, jaringan listrik yang sangat baik, itu mempermudah murid untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian aset utama yang dimiliki Kecamatan Panongan yang keenam itu adalah modal lingkungan alam serta manfaatnya bagi SMA Tarakanita Citaraya. Laboratorium alam yang tersedia sangat banyak di Kecamatan Panongan seperti sawah, danau, rawa, perkebunan bambu, serta ada beberapa lapangan, ini menjadi sumber belajar yang baik bagi murid. Sebagian besar laboratorium alam tersebut dikelola dengan baik. Kemudian kondisinya itu aman dan nyaman untuk proses pembelajaran. Kemudian tanah untuk berkebun itu masih banyak dijumpai di Kecamatan Panongan. Sehingga masyarakat sekitar Kecamatan Panongan memanfaatkannya dengan menanami tumbuh-tumbuhan dan beternak. Peserta didik mendapatkan pengalaman belajar dengan penugasan pengamatan atau observasi karena perkebunan dan
peternakan ini banyak dijumpai di tempat tinggal atau area tempat tinggal mereka. Nah, pada gambar di bagian bawah ini adalah kegiatan pramuka yang dilakukan di area Kecamatan Panongan, di mana laboratorium alamnya itu terjaga dengan sangat baik. Kemudian, aset utama yang terakhir nih, yang dimiliki oleh Kecamatan Panongan, yaitu modal finansial dan manfaatnya. Nah, kawasan ekonomi dan industri di Kecamatan Panongan itu bisa dijumpai di area Kota Modern Citra Raya. Kemudian ada kawasan Milenium, kemudian kawasan ini menyumbang pajak pada APBD Provinsi Banten dan sangat tinggi yang disumbangkan. Sehingga pajak tersebut direalisasikan pada pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai, meningkatkan minat belajar pada murid SMA Tarakanita Citra Raya. Kemudian kawasan ekonomi Kota Modern Citra Raya ini juga merupakan lokasi dari SMA Tarakanita Citra Raya, sehingga akses yang didapatkan mudah, sehingga peserta didik itu sangat antusias belajar di SMA Tarakanita Citra Raya. Demikian presentasi dari saya Banu Kutomo SPD yang mewakili dari kelompok 3 modul 3.2, kemudian pada bagian ruang kolaborasi. Terima kasih atas peran Bapak Ibu semua dalam menyaksikan presentasi saya ini. Saya pamit undur, saya Banu Kutomo. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sampai berjumpa kembali.